Halo guys, balik lagi bersama Bang Teo di sini. Kali ini Bang Teo akan melanjutkan cerita Again the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Tanyun seperti kilat, dia berpura-pura ketakutan dan meraung. Aku bertarung denganmu hari ini, dan bahkan jika aku mati, aku akan menarikmu juga. Tanyun segera mengambil kembali pedang pembantai Dewa Hongmeng ke tangannya. Zhao Yuanlong yang tingginya 18.000 kaki membalik tombaknya yang tajam dan melepaskannya seperti ular berbisa yang pintar. Matilah kamu semut. Zhao Yuanlong mengepalkan tombak ajaib yang menembus perut bagian bawah Tanyun dan dengan brutal memutar badan tombak untuk mencekik perut Tanyun. Saat Zhao Yuanlong menariknya keluar dari tubuh Tanyun, Tanyun yang terluka parah berpura-pura tidak berdaya dan jatuh ke dalam kehampaan. Pada saat ini, Liu Feng yang dari belakang menyelimuti tubuh Tanyun dengan cahaya pedang. Segera, daging dan darah terbang kemana-mana, kecuali kepala Tanyun yang masih utuh. Liu Feng tiba-tiba mengayunkan pedang secara paralel, darah berceceran, dan menebas kepala Tanyun. Ketika kepala Tanyun jatuh di kehampaan, Liu Feng memperingatkan, "Junior Zhao, hancurkan embrio jiwanya, dan pertahankan kepalanya. Kita harus kembali ke kakak senior Mi." "Baiklah, tidak masalah." Zhao Yuanlong tersenyum, menukik ke bawah dan menusuk alis Tanyun dengan tombak tajamnya. Pada saat ini, apakah itu Zhao Yuanlong atau Liu Feng dan yang lainnya? Mereka semua percaya bahwa situasi keseluruhan telah diselesaikan. Namun, pemandangan yang mengerikan terjadi. Segera, kekuatan waktu dan ruang di kekosongan terombang-ambing dengan kecepatan ekstrim. Daging dan darah yang telah dihamburkan oleh Tanyun di kekosongan diatur kembali. Kepala Tanyun yang jatuh juga menghilang. Dalam sekejap, Tanyun muncul utuh seperti sebelumnya. Zhao Yuanlong melihat ke ruang kosong di bawah. Matanya melebar, dan ketika dia terkejut, kengerian Liu Feng dari lubuk hatinya datang dari ruang di sebelah kirinya. "Junior Zhao, kamu ditipu, cepat lari." Ketika Zhao Yuanlong ingin menghindar, niat membunuh yang kejam melahapnya dari kekosongan di belakangnya. Sebelum dia bisa bereaksi, dia merasa punggungnya telah dipalu. Tanyun meninju Zhao Yuanlong dari belakang. Segera, kulit punggung Zhao Yuanlong yang setinggi 8.000 kaki meledak, dan tulang punggungnya yang tebal hancur. Organ dalam Zhao Yuanlong bergetar hebat, dan 7 lubangnya berdarah. Saat tulang punggungnya hancur, tubuhnya seperti bola kempes dan merasa lemah. Kekosongan itu penuh dengan retakan seperti jaring laba-laba. Tetapi Tanyunlah yang mengerahkan tubuh tirani Hongmeng secara ekstrim, dan ukuran tubuhnya melonjak hingga 30.000 kaki. Tanyun tiba-tiba mengulurkan tangannya dan mengambil tombak Zhao Yuanlong ke tangannya. Segera, Tanyun memegang tombak menusukkannya ke perut bagian bawah Zhao Yuanlong dengan darah yang memancar. Tindakan Tanyun saat ini persis sama dengan tindakan Zhao Yuanlong terhadap Tanyun barusan. Tanyun berdiri di udara, memegang tombak, dan mengangkat Zhao Yuanlong yang tampak lemas. Darah mengalir dari tubuhnya di sepanjang batang tombak. Melihat pemandangan ini, 5 murid tingkat ke-6 ranah kaisar leluhur dan Zangrun, mereka gemetar ketakutan. Mereka masih tidak bisa mengetahuinya. Tanyun baru saja mati. Bagaimana mungkin dia bisa dibangkitkan lagi? "Tanyun, kamu tercela." Zhao Yuanlong mengutuk dengan lemah. "Jika bukan karena kecerobohanku, kamu tidak akan menjadi lawanku sama sekali." "Tidak masalah, yang penting kamu akan mati," kata Tanyun dengan acuh tak acuh. Kekuatan leluhur Hongmeng atribut guntur di tubuh Tanyun dengan liar mengalir ke tombak. Ada suara keras yang tumpul. Cahaya gemuruh meletus dari tombak ilahi, menelan Zhao Yuanlong. Tubuhnya hancur, berubah menjadi darah di langit, dan mayat itu tersebar di seluruh tanah. Menatap mayat yang rusak di tanah, Liu Feng mengerutkan bibir merahnya. Air mata mengalir di matanya yang indah dan berkata dengan sedih, "Junior Zhao, jangan khawatir, aku pasti akan membahaskan dendammu." Liu Feng menahan air matanya agar tidak mengalir. Dia perlahan mengangkat kepalanya, menatap Tanyun dengan niat membunuh yang tak ada habisnya. "Tanyun, tahukah kamu bahwa di dalam hatiku, Yuanlong bukan hanya adik laki-laki juniorku?" Tanpa menunggu kata-kata Liu Feng selesai, kalimat Tanyun selanjutnya membuat Liu Feng marah. "Karena kalian berdua memiliki hubungan yang begitu baik, mengapa kamu masih hidup?" Tanyun mencibir. "Cepat bunuh diri, pergi menemaninya." Liu Feng menjerit tajam.
Tanyun, aku tidak peduli padamu mengapa bisa menggunakan pembalikan waktu legendaris. Aku tetap akan menghabisimu hari ini. Pada saat ini, Sang Run di kekosongan Hongmeng di belakang Tanyun dan 5 murid lainnya. Mereka telah ditakuti oleh Tanyun. Tanyun menyimpikan mata pada Liu Feng, melemparkan tombak di tangannya dan berkata dengan tegas, "Ayo jika kamu bisa." Liu Feng menggunakan tekniknya yang paling kuat, dan kekuatan leluhur angin seperti naga berputar-putar di sekitar tubuhnya. Liu Feng menyerang Tanyun dengan pedangnya, dan kecepatannya meningkat tajam, membuat Tanyun merasa seperti sedang menghadapi musuh yang tangguh. Liu Feng muncul di depan Tanyun, pergelangan tangannya berputar, cahaya pedang kekuatan leluhur angin seperti 6 bunga lotus menyelimuti Tanyun dari segala arah. Teratai raksasa yang terdiri dari 6 pedang bersinar sangat kuat, sehingga seluruh kehampaan ditutupi dengan retakan seperti jaring laba-laba. Tanyun berlama-lama mundur dan berkedip, menghindari cahaya pedang raksasa. Kecepatannya sangat cepat, sehingga Tanyun tidak bisa menghindar semuanya sama sekali. Permukaan tubuh Tanyun memadatkan baju besi leluhur Hongmeng. Namun, ketika baju besi leluhur Hongmeng menghadapi cahaya pedang, itu dipotong seperti selembar kertas. Dada Tanyun berdegu, meninggalkan puluhan luka besar dengan tulang yang terlihat dalam. Pada saat ini, 5 cahaya pedang teratai raksasa yang tersisa telah mengepung Tanyun. Pada saat kritis, Tanyun berteriak keras dan memekakan telinga. Tinju 5 atribut, telapak 5 atribut. Segera kekuatan emas, kayu, air, api, dan tanah yang luas dan mempesona melonjak keluar. Kekuatan besar dari 5 atribut telah berubah menjadi tinju penghancur 5 atribut 200.000 kaki dan telapak tangan 5 atribut. Tinju 5 atribut membanting ke arah pedang teratai, diikuti oleh telapak tangan 5 atribut. Cambuk Dewa Kematian, titik cahaya hitam seperti sebutir beras muncul dari tangan kanannya, dan tiba-tiba melonjak menjadi cambuk kematian hitam sepanjang 60.000 kaki. Tanyun yang seperti gunung mengayunkan cambuk kematian dengan kecepatan tinggi. Segera, bayangan cambuk terjalin dari tubuhnya menjadi tirai cambuk. Dengan suara keras, cambuk kematiannya menghancurkan 4 cahaya pedang teratai raksasa. Cambuk kematian juga hancur di udara. Tinju 5 atribut di kekosongan di bawah Tanyun hancur ketika mengenai cahaya pedang teratai. Di sisi lain, cahaya pedang teratai masih utuh, tetapi aura kekerasan yang dipancarkannya merosot. Ada suara keras yang memekakan telinga, dan telapak tangan Dewa 5 atribut mengenai cahaya pedang teratai. Dia runtuh bersama dengan cahaya pedang teratai. Liu Feng mengayunkan pedangnya ke udara dengan tangan kanannya. Segera, ratusan ribu cahaya pedang dengan cepat bergabung menjadi cahaya pedang sepanjang 600.000 kaki, dengan aura kekerasan yang ganas menuju Tanyun. Cahaya pedang mengunci Tanyun dengan kuat, memberi Tanyun perasaan bahwa dia tidak bisa menghindar. Ini sangat kuat. Wajah Tanyun tiba-tiba berubah, dan dia berteriak keras, "Pedang ruang dan waktu!" Tanyun yang sangat terluka menunjukkan semangat juang yang gila, dan tiba-tiba aliran waktu seperti air terjun raksasa yang jatuh dari langit. Pada saat yang sama, dengan suara ombak badai, hiruk pikuk yang dikumpulkan oleh kekuatan ruang bergegas ke arah semburan waktu. Gelombang ruang dan arus waktu dengan cepat mengembun menjadi pedang pemusnah ruang dan waktu dengan panjang 100.000 kaki. Pedang ruang dan waktu yang dipenuhi dengan kekuatan, seolah mengabaikan batasan ruang dan waktu, turun dari langit dan menebas ke arah cahaya pedang 600.000 kaki. Ketika pedang ruang dan waktu menabrak langit, suara keras yang memekakan telinga mengamuk melalui kekosongan. Di mata Tanyun yang ngeri, pedang ruang dan waktu hancur seperti keramik. Di sisi lain, melihat cahaya pedang Liu Feng, itu hanya ditutupi dengan retakan besar dan masih menebas ke arah Tanyun. Dilihat dari aura mengerikan yang memancar, tubuh Tanyun tidak bisa melawan, dan begitu dia ditebas, konsekuensinya tidak terbayangkan. "Tanyun, kamu bajingan terkutuk. Jangan membuat perjuangan yang tidak berguna," kata Liu Feng. Dia tidak pernah bisa membayangkan bahwa pemuda yang bahkan bukan murid tukang tidak hanya bisa mengendalikan kekuatan 5 atribut, tetapi juga mengendalikan kekuatan angin dan guntur, waktu dan ruang, serta kematian. Bahkan jika dia melihatnya dengan matanya sendiri, dia masih tidak percaya itu benar. Tanyun mencibir lagi dan lagi. "Jika aku tidak menghabisimu, mengapa aku rela mati?" Mungkinkah dia masih memiliki kartu andalan? Liu Feng berpikir dalam hati, tetapi apa yang terjadi selanjutnya membuatnya semakin terkejut.
Sangkar luar angkasa. Tanyun tahu bahwa dia tidak bisa menghindar sama sekali, dan dia tidak punya waktu untuk menggunakan teknik pedang. Dia hanya bisa menggunakan kekuatan magis yang hanya bisa digunakan setahun sekali. Saat Tanyun mundur, kekuatan ruang di sekitarnya tiba-tiba menjadi ganas, seperti air mendidih, dan segera kecepatan cahaya pedang langit yang ditebas ke arah Tanyun menjadi pelan. Ketika cahaya pedang hendak mengenai Tanyun, itu benar-benar berhenti di sangkar luar angkasa. Mata Liu Feng melebar tak percaya dan berkata, "Kekuatan sihir macam apa ini? Jelang, bagaimana menurutmu?" Tanyun berdiri di udara. Tinjunya yang besar tiba-tiba mengenai cahaya pedang yang tidak bergerak. Mendengarkan suara Tanyun, Liu Feng benar-benar marah. Bentuk pamungkas Tianmen Feng Jian Divine Art, tebasan pedang bintang gila. Di tubuh Liu Feng, kekuatan angin leluhur seperti tsunami melonjak keluar, mengalir ke pedang suci di tangannya. Bibir Liu Feng terdiam sesaat ketika tubuhnya melintas dalam bentuk cincin dari kehampaan. Kekuatan leluhur angin meletus lagi di tubuhnya, dan sebuah bintang dengan diameter 10.000 kaki terkondensasi dari kekosongan. Liu Feng berhenti bergerak, melambaikan tangan kanannya, dan pedang suci di tangannya menyerap bintang-bintang yang dipadatkan oleh kekuatan leluhur angin. Segera, Liu Feng duduk bersila, tangannya menarik jejak misterius dari kehampaan, dan tiba-tiba mendorong ke arah bintang. Segera, ada hembusan angin di kekosongan, dengan kehampaan yang menerjang meledak ke arah Tanyun. Kecepatannya mencengangkan. Pada saat yang sama, aura ganas bintang-bintang yang dipadatkan oleh kekuatan leluhur angin membuat Tanyun merasa tercekik. Teknik pedang pembantai Dewa Hongmeng. Ekspresi Tanyun bermartabat belum pernah terjadi sebelumnya, dan dahinya ditutupi dengan butiran keringat seukuran kacang. Dengan menggunakan teknik pedang, auranya meroket, dan dia dengan cepat naik ke tingkat ke-6 ranah kaisar leluhur. Pada saat yang sama, api berkabut membakar kepala besar Tanyun. Tanyun membakar jiwa leluhur Hongmengnya. Tanyun tahu bahwa saat hidup dan mati telah tiba. Dia harus melakukan yang terbaik untuk bertarung sampai mati. Bunga haus darah merah cerah muncul dari udara tipis di depan Tanyun, dan saat itu terbang ke mulutnya. Darah di tubuh Tanyun mendidih sepenuhnya, dan kekuatannya melonjak lagi sebesar 10%. Meski begitu, Tanyun tidak yakin bisa menghabisi Liu Feng. Tanyun yang berlumuran darah mengeluarkan raungan seperti binatang buas, matanya tampak merah. Tanyun berkedip seperti hantu di kekosongan, dan tubuhnya tiba-tiba mengawinkan 9 pedang ke bintang-bintang yang dipadatkan oleh kekuatan leluhur angin. Segera, 9 cahaya pedang memiliki panjang 100.000 kaki dan berisi 11 atribut muncul. Liu Feng mengeluarkan suara yang keras dan tajam, dan telapak tangannya didorong ke arah depan.